Oke. Jadi kita mulai Pak Nopri. Siap, Pak. Oke. Bertemu kembali teman-teman sekalian dalam channel Cadas, cakap-cakap cerdas, penuh inspiratif. Kali ini saya sangat beruntung sekali bisa berbincang-bincang dengan seorang tokoh muda yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, yang saya yakin sekali makin hari dia akan banyak tampil di perbincangan di tingkat nasional. Inilah dia, sahabat saya sendiri yang saya sudah kenal lebih kurang 20 tahun, Dr. Nopriadi Saputra. Nah, kita mulai Pak Nopri. Jadi pertanyaan pertama saya akan awali dengan begini Pak Nop. Iya, Pak. Seperti saya katakan tadi, keterlibatan Pak Nopri itu beranjak dari level perusahaan ke level negara, Pak. Terutama di 3 tahun terakhir ini. Keterlibatan Pak Nopri di dalam lembaga Pak Subiakto. Kemudian ikut juga di dalam lembaga Pak Arya Suta. Kemudian saat ini di Bina Nusantara. Namun yang salah satu yang paling hebat itu adalah ketika Pak Nopri sampai kepada 10 besar untuk 5 calon anggota BIP. Dan BPIP, Pak. apa? BPIP. BPIP. Dan pada saat penentuan terakhir itu level diskusi Pak Nopri itu adalah dengan pejabat-pejabat kita. Ada Bu Mega, ada Pak Tri Sutrisno, ada Pak Mahfud MD, dan yang lain-lain. Pak Nopri, sebagai tokoh nasional kita Pak Nopri, di tingkat nasional, apa yang Pak Nopri lihat yang menjadi masalah utama kita saat ini dan ke depan di bangsa kita ini Pak Nopri? Ya, masalahnya kita memiliki semuanya, Pak. Secara alam kita memiliki, iya Pak Nopri. secara cuman kita nggak memiliki mental model ini Pak, istilahnya Pak. Model yang harus dimiliki untuk menjadi bangsa yang maju. Jadi kalau kita bilang bahwa kenapa seseorang itu maju, ya karena dia mempunyai mental model yang maju. Kenapa sebuah komputer itu bisa mengolah sebuah informasi? Karena dia mempunyai aplikasi. Yes Pak Nopri. Iya. Mengolah. Kalau dia tidak memiliki itu, maka dia tidak mengelola. Kenapa juga orang menjadi miskin? Kenapa juga orang menjadi tidak berkembang? Karena dia memiliki mental model menjadi miskin dan tidak berkembang. Tapi kalau dia memiliki mental model untuk berkembang, maju, maka dia akan maju. Nah, ini menarik lagi, Pak Ginting. Iya, Pak Nopri. Ya, lihat bahwa negara yang kaya belum tentu maju. Dan negara yang maju itu pasti kaya. Itu ya. Iya. Kita bonusnya Indonesia negara bangsa yang kaya. Tapi kita belum maju. Jadi sebenarnya kita sudah punya modal. Kita punya, semua kita punya. Iya, betul Pak. Tapi bagaimana modal ini menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi negara yang maju. Iya. Oke. Tadi Pak Nopri berkata bahwa kita belum punya mental model. Nah, ini kalau kita bahas lebih lanjut ke ini, apa yang dimaksud dengan mental model terutama adalah apa yang harus kita elaborasi, kembangkan supaya bangsa ini punya mental model itu, Pak Nopri. Oke. Baik, jadi kita bisa pakai 2 teori yang biasanya kita gunakan dalam mengembangkan manusia ya Pak Ginting ya. Siap Pak Nopri. Teori tabur tuai. Yap. Ya, yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Bagaimana yang kita pikirkan akan menjadi perbuatan akan menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Betul. Jadi, kemudian juga ada lagi teori tentang trust. Bagaimana kepercayaan itu tumbuh dan berkembang mulai dari skop individu, kelompok, kemudian organisasi, sosial, sampai dunia. Nah, kalau 2 teori itu kita gabungkan, maka kita akan ketemu Pak mental model. Secara individu harus memiliki kebiasaan-kebiasaan sebagai orang maju.
Untuk bisa memiliki kebiasaan sebagai orang maju, Ya. maka kita harus memiliki perbuatan orang maju. Yes. Iya, Untuk betul. bisa memiliki perbuatan orang yang maju, kita Ya. harus memiliki paradigma atau cara pikir orang yang maju. Kalau kita secara individu maju, kemudian kelompok keluarga kita menjadi keluarga yang maju, kemudian masyarakat kita menjadi masyarakat yang maju, maka otomatis negara kita jadi negara yang maju. Jadi katanya dua hal itu, dari pikiran menjadi kebiasaan, maka karakter, dan yang kedua dari skup individu terus keluar menjadi skup yang lebih besar. Iya. Nah, ini saya kemarin sempat ya namanya ini ya, kita kan penasaran ya. Iya, Pak Nopri. Pertanyaan saya kan selalu menggelitik itu, bisa nggak sih Indonesia maju gitu ya? Jadi kan kadang-kadang kalau mengikuti nasionalis, oh pasti bisa kan? Iya. Mana nih rasionalitasnya, bagaimana menuju dari yang sekarang, yang tengah maju, saya katakan, kemudian yang betul-betul maju. Iya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang menggelitik dari saya, bisa nggak nih ideologi kita Pancasila bukan tahun 1945? Iya. Kita berapa puluh tahun yang lalu diketemukan? Iya. 75 tahun ya begitu ya? Iya, betul. Ya, masih relevan nggak kita gunakan untuk menjadi bangsa yang maju? Betul. Apakah harus maju itu menjadi orang Amerika, Pak? Apakah kita harus maju itu menjadi orang Cina? Iya. Kita itu maju tetap menjadi orang Indonesia. Iya. Nah, inilah pertanyaan yang menggelitik. Bisa nggak kita maju dengan Pancasila kita? That is Pak. Ya. Jadi, dengan Pancasila. ya Pak Nopri. Kita itu adalah produk jenius daripada para pendahulu pendiri negara kita. Gitu Pak Giti. Oke, Pak Nopri, menarik sekali. Saya akan nanti memperdalam apa yang terakhir Pak Nopri katakan. Tapi saya juga merasa, oh iya ya, terjadi semacam enlightening di dalam pikiran saya. Itu tadi Pak Nopri, bisakah Indonesia maju? Bisakah Indonesia maju? Ini berbeda dengan bisakah orang Indonesia maju? Kalau per individu, orang Indonesia itu kan udah banyak yang maju, Pak Nopri. Banyak yang maju. Nah, tetapi itu tadi saya kira intinya apa yang dikatakan oleh Pak Nopri, bahwa bisakah Indonesia maju setelah 75 tahun kemerdekaan kita ini? Ini satu fakta, ini satu pertanyaan. Lalu tadi ada statement dari Pak Nopri, sebenarnya Pancasila itu adalah produk jenius dari para pendiri bangsa kita ini. Ini kalau dipadukan ini Pak Nopri, ini gimana nih Pak? Bisakah bisa Indonesia maju satu sisi, tapi satu sisi ada produk jenius kita, Pancasila tadi. Nah, gimana Pak Nopri? Ya ini Pak Ginting, kan saya kebetulan menggeluti ya ilmu manajemen, mempelajari praktek-praktek manajemen. Dalam kondisi-kondisi terakhir itu terjadi banyak sekali perubahan-perubahan. Ya, Dan perubahan-perubahan itu mungkin disruptif ya Pak Ginting. Ya. Saya baca literatur, ternyata rekomendasinya ada beberapa. Ya, rekomendasi yang pertama adalah spirituality. Ya, tak pikir-pikir lagi, spirituality ini ya bagi bangsa Indonesia itu udah makanan sehari-hari. Ya. Sila pertama, Betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Masuk bangsa yang rajin beribadah, Ya. mendekatkan diri pada Tuhan, dan sebenarnya kita udah punya modal seperti itu. Cuma kita tidak menyadari itu sebagai bagian dari Pancasila. Yang kedua, muncul lagi teknologi 4.0, kemudian society 5.0. Ya. Nah, pada revolusi 4.0 itu dikatakan bahwa teknologi justru akan mengkerdilkan manusia. Manusia dengan teknologi balap-balapan. Sehingga hanya banyak pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan oleh teknologi. Nah, ternyata itu dikoreksi sama Jepang dengan memunculkan society 5.0. 5.0 ya. Jadi teknologi tidak mesti menyingkirkan manusia, tapi teknologi itu menguatkan kita untuk berperan dan berkiprah dalam sosial dan masyarakat. Oh, itu seharusnya Pak Nopri. Oke. Ya. Dan ini sebenarnya esensi dari humanity. Memanusiakan manusia. Ada orang yang cacat, orang yang terbatas, kemampuannya bergerak, melakukan sesuatu,
karena dengan disupport oleh teknologi dia bisa berkiprah banyak. Ya, betul. Nah, berarti ini adalah teknologi yang enabling humanity. Seperti podcast kita ini, Pak Nobri. Seperti podcast kita ini kan ini teknologi tadi, bukan? Kalau kita susah kan ketemu nggak mungkin, tapi dengan teknologi memungkinkan ini kan? Iya, Pak Nobri. Nah, humanity itu sila keberapa dari Pancasila? Inilah kedua. Iya, betul. Kemanusiaannya. Kemudian kita lagi ngomong salah satu cara untuk mengatasi kondisi ini kita harus collaboration. Ya. Hampir semua rubrik mengatakan collaboration. Ya. Bagi kita collaboration nggak asing. Ya. Sila ketiga. Betul. Itu. Jadi kita tidak perlu mengadopsi ilmu-ilmu dari luar, kan? Ya, ini mungkin karena inferiority, Pak. Kita ini bangsa yang merasa buatan orang lain itu lebih bagus dari buatan kita. Iya. Bahkan kita punya pepaya pun kita namakan pepaya California. Iya, pepaya California. Padahal ditanamnya di Kalimalang. di apa Pak? Di apa namanya itu, di Jonggol. Kenapa kita sebut pepaya Jonggol? Iya. Nah, kita sudah punya semua itu yang disebutkan dengan rekomendasi, termasuk juga tadi demokrasi. Sebenarnya dalam sistem demokrasi yang terjadi sekarang ini banyak kesalahan dan kerusakan yang fatal, Pak. Apa itu, Pak Rupri? Ya itu tadi, kalau misalnya orang yang paham masalah. Iya. Iya, betul. Orang yang ahli masalah sedikit. Iya. Orang yang nggak ahli masalah banyak. Dipenting untuk menentukan arah. Maka orang yang banyak nggak ahli itu. Makanya apa yang terjadi? Keputusannya membawa kita pada keputusan yang salah secara berjamaah dengan waktu yang cepat dan disepakati. Harusnya yang Pancasila itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Iya, Pak, betul. Masing-masing orang mengemukakan pendapatnya, kemudian akhirnya merundingkan jalan yang terbaik dan itu yang terpakai. Iya. Nah, ini kita meninggalkan sila keempat, mengambil demokrasi. Nah, yang kelima tadi keadilan sosial. Bagaimana sesuatu itu terdistribusi secara adil. Nah, kalau tidak adil maka akan terjadi eksploitasi. Iya. Muncul konsep sustainability. Iya. Di mana bahwa sebuah usaha itu harus bisa berkelanjutan. Kalau dia tidak hanya mikirin profit, tapi mikirin people, juga mikirin planet. Nah, ini kan prinsip keadilan sosial. Artinya semua orang yang terlibat dalam proses memakmurkan itu mendapatkan bagian. Iya. Ya kalau secara adil. Iya. Yang punya tanah dapat bagian, yang punya modal, punya ilmu dapat bagian, yang punya akses dapat bagian, sehingga kita maju bersama. Tanpa ada yang merasa dikhianati atau terkhianati. Betul, Pak Nobri. Nah, ini kan semuanya Pancasila bagi cuma namanya nama merek orang lain. Dan dikembangkan dari modul-modul yang berbeda. Ada yang ngomong tentang collaboration, ada yang ngomong sustainability, ada yang ngomong spirituality, ada yang ngomong humanity. Iya. Udah kita rajut aja kelima ini jadi produk karya kita sendiri. Iya. Kita nggak perlu bahas bangsa lain. Nah, ini yang membuat saya resah dan gelisah, Pak. Iya, itu benar sekali tuh apa yang kata Pak Nobri tadi. Karena perasaan inferior kita, padahal kita sudah miliki, akhirnya kita ini mengadopsi sesuatu dari luar seperti pepaya tadi, kemudian di istilah-istilah yang berkembang saat ini dalam pengembangan kita, dalam ideologi kita misalnya ya. Oke, kalau begitu Pak Nobri, supaya Pancasila ini benar-benar menjadi model mental kita atau akar model mental kita itu, Pak. Ini ada dua pertanyaan di sini, Pak Nobri. Apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus terlebih dahulu melakukannya, Pak Nobri? Oke, baik. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus melakukan? Ya, siapa yang harus melakukan? Pertama adalah kita meradikalisasi Pancasila. Meradikalisasi itu artinya Pancasila itu ngakar.
Ya, dalam kehidupan ya. kita sehari-hari. Ya, ya. Dalam cara kita berpikir, dalam cara kita berbuat, dalam cara kita menyelesaikan masalah, dalam kita berinteraksi satu sama lain itu keluar. Ya, ya. Sehingga nanti kalau Pak Ginting itu di luar negeri, walaupun Bapak nggak pakai baju merah putih dan nggak pakai logo Garuda di dada Bapak, orang akan bilang, Bapak ini orang Indonesia ya. Nah, orang bangsa lain, kok tahu orang Indonesia itu khas loh, spesifik loh, karena perilakunya terlihat. Bapak itu orangnya spiritual, Bapak itu orang yang humanis, Bapak itu selalu menjaga kerukunan, Bapak itu selalu melibatkan sesuatu untuk bermusyawarah, dan Bapak itu selalu adil. Nah itu kelihatan dari 5 Pancasila tadi ya. Jadi nggak perlu kita ngomong saya Pancasila. Orang paling kok show it, don't tell it. Yes. Jadi nggak perlu mengatakan saya Pancasila. Orang lihat itu orang itu. Nah harusnya itu yang harus kita lakukan. Jadi kita kan tahu kan kalau orang itu pasti orang Jepang. Kenapa? Di kereta aja baca. Kita harus bikin, itu orang Indonesia. Kenapa? Spiritual, kemanusiaan, orang yang kompak, mau ngajak kerjasamanya seneng gitu kan, orang yang bermusyawarah, orang yang adil. Nah itu kelihatan. Nah itu baru disebut namanya Pancasila itu radikal, mengakar dalam diri setiap orang Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan, apa yang harus kita lakukan? Meradikalisasi Pancasila itu ya Pak. Bukan hanya kita hafal 5 silanya, tapi kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua adalah siapa yang akan melakukannya. Nah, ini prinsipnya prinsip 20-80 Pak. Pareto ya. Pareto. Artinya kita tidak perlu melayani. Kalau melayani penduduk Indonesia ini yang banyak susah Pak. Kita cari pentolan-pentolannya saja. Pentolannya dulu ya. Oke. Kita ubah pentolannya, maka pentolannya akan membantu mengubah yang lain. Jadi kalau kita udah dapat pentolannya, maka pentolannya itu yang akan memberikan pengaruh pada yang 80 yang lain. Persis Pak Nofri. Kan 20 yang berpengaruh, maka 20 itu berubah akan mempengaruhi 80. Amin. Iya, setuju. Jadi ini yang perlu kita namakan. Disinilah pentingnya konsep yang disebut dengan kepemimpinan Pancasila. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah ability to influence other to achieve specific goal. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi kalau seorang memiliki kepemimpinan Pancasila, maka yang pertama dia harus berpancasila dulu. Sudah dia berpancasila, dia menularkan Pancasilanya itu kepada 80% yang lain. Nah, inilah tugas roadmap yang harus kita lakukan. 20 orang itu, 20% bangsa Indonesia itu, 20% bangsa Indonesia itu, kalau kita mau lihat, siapa itu Pak Nofri? Dari mulai dia lahir sampai mulai dia orang Indonesia kan mulai lahir, orang Indonesia sampai orang Indonesia itu meninggal. Nah, orang-orang yang berpengaruh terhadap kelahiran dan kehidupan serta kematian seorang bangsa Indonesia, lahir dia sebagai manusia biasa, hidup sebagai manusia Pancasila, mati sebagai manusia Pancasila, maka ada yang berpengaruh. Pengaruh yang pertama adalah orang tua. Orang tua ya. Yang mendidik anak-anak. Maka pasangan-pasangan muda yang mau menikah, sebelum menikah itu juga harus diajarkan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Bukan hanya nilai-nilai agama, nilai-nilai kesehatan, tapi nilai bagaimana menjadi orang Indonesia. Ini kita belum pernah ada. Pak Nofri, katakanlah itu tadi, pasangan-pasangan muda yang mau menikah diajarkan oleh Pancasila supaya nanti dia bisa meneruskan itu terhadap anak-anaknya sejak lahir sampai nanti katakanlah remaja sampai dewasa. Nah Pak, siapa yang mengajari ini kepada pasangan muda tadi? Apakah itu siapa Pak Nofri? Baik, itu saya tuntaskan dulu ya Pak ya. Silakan. Itu satu ya. Itu yang berpengaruh. Yang kedua adalah guru. Sudah jelas. Begitu anak itu sudah mulai besar di sekolah, dia ketemu guru. Maka guru itu merupakan objek yang harus kita juga
kenai kepemimpinan Pancasila. Dia harus mengamalkan Pancasila dan mengajarkan Pancasila kepada anak muridnya. Ya. Nanti begitu dia sudah kalau dia akan ketemu dengan sudah guru, orang tua, dia bekerja di organisasi perusahaan, pemilik perusahaan. Ya, pemilik perusahaan ya. Ya. Atau dia sudah mulai besar dia berinteraksi dengan media. Penguasa media. Ya, penguasa media. Penguasa media juga harus didoktrin mengenai ideologi Pancasila. Dan dia menerapkan Pancasila dan mengajarkan Pancasila. Kemudian besar lagi dia ketemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Betul Pak. Pemerintahan, lurah, camat, RT, RW, gubernur, legislatif, yudikatif. Itu adalah objek-objek yang harus kita Pancasilakan terlebih dahulu. Ada yang 80% lalu. Nah, tadi pertanyaan Bapak. Sebelum yang itu Pak, ini muncul belakangan ini, termasuk kalau di pemerintahan barangkali partai politik ya Pak Nobri? Ya harus. Karena karena waktu partai politik itu produknya adalah politikus yang akan menjadi demokrat dan pengelola negara. Iya betul Pak Nobri, betul. Oke. Itu organisasi. Jadi itu Bapak Ginting yang saya katakan tadi, siapa yang mau pesan muda? Pemerintah. Pemerintah kan? Ya, pemerintah harus mengembangkan suatu mekanisme di mana ketika apakah Kementerian Menpora, ya Kementerian Sosial, Kementerian Agama, mereka kolaborasi sehingga bagaimana pasangan muda itu bisa memahami Pancasila dan menerapkan dalam kehidupannya, dalam berkeluarga. Cocok sekali Pak Nobri. Pendidikan dan kebudayaan. Sebelum ke guru Pak Nobri, ke guru Pak Nob, semua pasangan muda itu kan mendapat atau menerima surat nikah ya, akte nikah itu kan dari pemerintah toh. Betul. Itu kan bisa Anda kan mendapat surat nikah ini setelah mengikuti terlebih dahulu program dan harus Anda terapkan untuk di keluarga Anda dan untuk anak-anak. Ini ide Pak Nobri ini brilian sekali nih Pak Nobri. Ya itu akan selesai Pak. Oh gitu. Yang nikah, yang harus berinteraksi. Orang yang berbeda agama, yang berbeda suku. Betul. Bagaimana mereka berinteraksi sehingga kelihatan. Betul sekali Pak. Betul. Dan penghayatannya. Betul. Oke, kalau guru gimana Pak Nobri? Ya kalau itu ya sudah, ya tentu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu harus bertanggung jawab. Terutama sekali pendidikan usia dini ya. Iya Pak Nobri. Adalah golden period di mana kita harus menanamkan nilai. Kemudian juga pendidikan dasar. Nah saya lihat juga sekarang pendidikan sudah tematik, sudah menghasilkan karakter building dan segala macam. Nah cuma belum terarrange dengan baik searah dengan nilai-nilai Pancasila. Iya Pak. Nah ini Pak Ginting, saya ada 1.000 orang nih Pak. 1.000 orang saya taruh di lapangan yang namanya lapangan Senayan. Nah lapangan Senayan itu mungkin acara Olimpiade. Acara Asian Games ya. Asian Games, Nah itu mereka harus dilatih dulu agar 1.000 orang itu bisa menari secara sinkron untuk menari tarian Aceh. Betul. Ya. Kalau dibiarkan mereka tidak bisa menari. Betul Pak. Itu sama umpamanya dengan bangsa kita Pak. Bangsa kita orang Indonesia itu mau Pak. Asal ada yang ngarahkan, ada yang latih, bisa menari dan melakukan sesuatu seperti yang diinginkan, maka akan menjadi tarian massal yang indah sekali. Nah ini yang belum dilakukan oleh bangsa kita Pak. Betul Pak Nobri. Orang yang ada 260 juta ini sama-sama bisa berlatih. Dan kita nari Pak. Tarian itu tarian Pancasila. Betul sekali Pak Nobri, betul sekali. Nah, dan kita ada latihan sama sekali sampai sekarang. Sama sekali. 1.000 orang, 250 orang itu menari dengan sukunya masing-masing. Dengan agamanya masing-masing. Dengan gayanya masing-masing. Dan dalam tarian kita itu seringkali mungkin bersinggungan antara agama satu dengan agama lain, antara suku satu dengan suku lain. Nah ini Pak tugas yang harusnya dikerjakan oleh
negara dalam berkaitan meradikalisasi Pancasila, sehingga kelihatan orang Indonesia itu dari perilakunya dan itu adalah itu gambarannya Pak. Itu konsep yang dulu yang saya tawarkan kepada tim, ya belum beruntung Pak. Ya, meskipun demikian konsep itu saya kira itu bagus banget Pak Nobri, bagus banget. Ya, itu konsep yang ke depan ini saya kira itu harus kita konkretkan, matangkan, dan ya seperti tadi lah kan ide-idenya kan sangat sederhana ya, sangat sederhana bagi pasangan-pasangan muda tadi sebelum dia mendapat akte nikahnya itu ya disuruh latihan dulu, kemudian yang kedua, guru tadi Pak Nobri, kan ada selalu itu uji kompetensi kan untuk guru. Nah, sertifikasi itu sebelumnya itu kan bisa itu ditekankan mengenai Pancasila ini dulu supaya itu dia terapkan juga kan. Ya itulah makanya belum ada upaya yang sistematis, terorganisir, sehingga kita yang ada 260 ini bisa kita ini dari apa? Hanya begini, tangannya begitu. Nah ini kita belum ada panduannya. Nah, kalau kita menggerakkan itu Pak, saya yakin Pak, kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita nggak perlu menjadi Amerika ataupun menjadi Cina. Nggak perlu. Kita tetap menjadi Indonesia dengan maju. Iya, betul Pak Nobri. Nah, sekarang saya fokus ke lebih menyempit dikit Pak Nobri. Saya ingin bertanya ke Pak Nobri sendiri, apa komitmen Bapak sendiri di sini di dalam katakanlah menjual ide ini sampai dia konkret, sampai kalau saya Pak Nobri, seperti kita sering diskusi, maunya kita lihatlah perubahan itu ketika usia kita masih di dunia ini, bukan? Masih di dunia ini. Nah, jadi Pak Nobri, komitmen sebesar apa komitmen Bapak untuk mendorong prinsip-prinsip leadership berbasis Pancasila ini tadi, Pak? Ya, oke. Mungkin kalau komitmen saya pribadi, ya saya tulis buku ya, Pak. Ya, Pak. Memang seperti kata Margaret Thatcher, if you want to change it, lead it. Kalau kita ingin mengubah sesuatu, maka kita memimpin. Dalam arti memimpin ini adalah kita menduduki posisi. Hebat apapun Nopriadi ini berbicara, Pak. Pak Nobri. Pemimpin apapun itu, karena posisinya nggak bukan apa-apa, dia dianggap, mohon maaf nih Pak, dianggap angin aja. Tapi setelah ini nanti udah makin diterima, makin didengar, makin sering diundang di Pak Nobri. Ini media bagian dari posisi tersebut, Pak. Yang kedua adalah sejelek apapun orang yang berkuasa, kalau dia berkuasa, mungkin dianggap kata bijak. Nah, di sini yang disebut dengan power of position. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana orang yang berposisi itu memberikan dampak menumbuhkan pimpinan Pancasila. Jadi komitmen saya, mungkin saya sekarang tidak ada dalam posisi, saya adalah pemain luar. Tapi yang jelas saya punya banyak anak murid yang nanti akan mengisi posisi itu di masa yang akan datang. Luar biasa Pak Nobri. Saya ngajar. Nah, dalam setiap ngajar saya selalu tekankan, kamu harus jujur, harus benar, kita harus bangsa Indonesia ini harus jadi orang yang maju. Nah itu saya selalu mengajar apapun saya selalu kaitkan teori, nilai-nilai, nilai-nilai, sehingga mereka mungkin saya nggak bisa mencapai posisi itu, saya nggak tahu ya. Mungkin bisa, mungkin nggak bisa. Tapi saya optimis suatu saat salah satu murid saya atau beberapa murid saya akan ada di posisi itu dan mereka akan melakukan perubahan. Wah, itu sesuatu yang sangat mendalam dan sangat serius yang saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak Nobri. Tentu saja pengajaran itu harus dilakukan dengan penuh persiapan karena yang diajar Pak Nobri itu pun adalah orang-orang yang di lembaganya itu adalah menduduki posisi yang tinggi. Tapi kan begini Pak Nobri, jangan juga terlalu serius lah dalam hidup ini, iya kan? Itu kebiasaan atau kegiatan santai dari Pak Nobri ngapain sih? Karena kalau saya lihat ini waktunya begitu padat dan saya tahu Pak Nobri itulah salah seorang yang bangun paginya paling cepat.
Nah, ini masih ada nggak slot hidup Pak Nopri ini untuk melakukan hal-hal yang menyenengin bersama keluarga, itu hobinya itu apa Pak Nopri? Ya, kalau saya senangnya sama kayak Pak Ginting, senang kuliner. Gitu ya. Kuliner bareng keluarga, gitu Pak Ginting ya. Iya Pak Nopri. Family. Iya Pak Nopri. Melihat anak-anak tumbuh besar. Iya Pak Nopri. Ya, kemudian diskusi dengan mereka, Ya. kemudian memahami cara mereka berpikir, Iya, iya. masuk ke dalam dunia mereka. Ya itu merupakan hiburan bagi kita, Pak. Ya, kadang-kadang kita kaget-kaget sendiri, kok anak saya ini pikirnya bisa begini, bisa begitu. Ya, ternyata ya yang dicontek bapaknya ya. Iya kan gitu kan. Kita nggak sadar. Iya. Ya gitu, Pak Ginting. Aduh, oke Pak Nopri. Jadi Satu hal yang saya suka dari Pak Ginting ya, kita punya sama-sama idealisme ya Pak ya. iya Pak, iya Kita Pak. punya komitmen yang besar untuk membuat ya tanah kelahiran itu maju, Amin. mengumpulkan orang-orang hebat dari tanah kelahiran jadi loop sistem Pak, sistem tertutup. Jadi di Papua itu kan banyak negara itu nggak apa-apa ada sistem terbuka Pak. Iya, oh gitu ya. Iya. Jadi dari tanahnya itu lahirlah manusia-manusia. Kemudian manusia itu menjadi orang hebat. Dan orang hebat itu meninggalkan tanah itu, Pak. Hingga akibatnya apa? Tanah itu kekurangan orang untuk bisa mengembangkannya. Nah, Iya betul Pak. Pak Ginting bikin sistem itu masuk lagi ke dalam. Ya. Bagaimana orang yang hebat-hebat yang di luar itu Masuk lagi ke kampung halaman. Betul Pak Nopri. Untuk mau berkontribusi lagi. Betul Pak Nopri. Paling tidak. Untuk membangun kampung halamannya. Iya, paling tidak dalam pemikirannya. Atau ya dalam pemikirannya, ide-idenya, gagasannya. Atau kalau dia mau juga memberikan dana yang dia peroleh daripada dia simpan di bank, simpan jadikan aset-aset yang lain, kan lebih bagus membangun manusia. Itu pikiran saya Pak Nopri. Betul itu yang sangat baik sekali. Betul Pak. Pak Nopri, waktu kita sudah menjelang itu, tapi saya ingin sampaikan 3 hal lagi nih Pak Nopri. Oh iya, apa tuh Pak Ginting? Ya, yang pertama, saya lihat ini kelihatannya tidak cukup sekali diskusi kita ini. Nanti kita akan cari waktu berikutnya. Ya kan? Yang kedua Pak Nopri, yang kedua saya melihat begini. Saya kagum terhadap 4 tokoh yang kita nobatkan sebagai guru bangsa kita. Ya, dan saya melihat Pak Nopri juga akan menyusul. Misalnya nih, 4 atau berapa ya? Satu Gus Dur, Sabah, Pak Nurkolis. Itu mereka seera. Yang kedua yang saya kagumi itu Pak Samsul Ma'arif. Yang ketiga itu Pak Komarudin Hidayat. Yang keempat Pak Yudi Latif. Nah, setelah Pak Yudi Latif ini, saya bermimpi melihat dan ingin Pak Nopri lah yang akan menjadi guru bangsa kita. Amin Pak, amin. Kenapa saya katakan demikian? Saya kenal Pak Nopri. Saya tahu karakter Pak Nopri. Ya, saya melihat Pak Nopri bagaimana dekat dengan orang tua, bagaimana dekat dengan orang baik. Sedikit pun dalam pikiran Pak Nopri saya jamin tidak ada hanya untuk kepentingan pribadi, itu tidak ada. Bahkan dalam diri Pak Nopri itu bagaimana berkontribusi, itu yang paling banyak Pak Nopri pikirkan. Itu yang kedua Pak. Jadi saya akan menulis, saya akan membuat judul pertemuan kita ini adalah kelahiran guru bangsa kita berikutnya, yaitu Dr. Nopriadi Saputra. Semoga Bapak berkenan Pak. Ini doanya Pak. Iya Pak Nopri. Dan yang terakhir saya minta Pak Nopri bernyanyi dulu. Karena terakhir saya udah lihat juga video Pak Nopri itu bernyanyi. Nah saya ingin meminta Pak Nopri bernyanyi untuk bangsa kita ini Pak. Ini permintaan juga saya juga nih. Satu baik saja nggak apa-apa Pak Nopri? Ya. Saya pikir dulu ya Pak. Iya Pak Nopri. Oke, bangun pemuda-pemudi Pak. Siap Pak. Ayo Pak Nopri. Oke Pak. Bangun pemuda Indonesia. Mantap. Dengan bajumu sing-singkan untuk negara
terhadap dosa. The Singing Doctor. Waduh, dokter yang suka bernyanyi. Luar biasa nih, sahabatku Pak Nofri. Terakhir sekali Pak Nofri, apa himbauan Bapak terhadap bangsa ini? Tolong Anda sampaikan. Bisa Bapak pikirkan satu kelompok tertentu masyarakat ini dan mintalah dia Pak Nofri. Bapak tidak berbicara ke saya, tapi Bapak berbicara ke mereka melalui media kita ini. Silakan Pak Nofri. Oh iya, baik ya. Ya, ini bagi siapapun yang sedang berada di posisi, ya posisi itu bukanlah untuk mendapatkan retribusi. Posisi itu adalah untuk memberikan kontribusi. Nah, bagi yang sudah ada pada polisi, berkontribusilah untuk kemajuan bangsa kita. Jangan terus menarik retribusi, karena ya bangsa kita itu sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah untuk bisa menghadapi kesulitan ini. Kita pengen bangsa ini maju, dan bangsa ini akan meninggalkan sesuatu yang baik buat anak keturunan kita. Dan saya yakin Indonesia di masa akan datang lebih baik. Tapi lebih baiknya itu harus lewat kontribusi yang kita lakukan hari ini. Begitu Pak. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan saya yakin bangsa ini mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Nofri, calon guru bangsa kita berikutnya. Pak Nofri, dari hati saya yang paling dalam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Genti. Terima kasih Pak Sukses Nofri. selalu, Pak Genti. Sukses juga Pak Nofri. Oke Pak Nofri. Sampai jumpa Pak Nofri. Sampai jumpa.